Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Askana Raria dari kelas 9F. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang bersyukur dengan akikoh, peduli sesama dengan berkurban. Dalam pelaksanaan kurban atau akikoh, pasti tentu saja ada proses penyembelihan. Penyembelihan hewan adalah suatu proses memutuskan saluran pernafasan, saluran makanan, serta urat nadi yang terdapat pada leher hewan dengan menggunakan alat tajam sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ada beberapa ketentuan dari penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan dapat terlaksana apabila ada orang yang menyembelihnya, ada hewan yang disembelih, dan alat yang digunakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih harus beragama Islam atau ahli kitab, berakal, tamsyid, menyembelih dengan keadaan sadar, dan menyebut nama Allah ketika menyembelih. Yang kedua, hewan yang akan disembelih. Hewan yang akan disembelih harus dalam keadaan masih hidup dan termasuk jenis hewan yang halal. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk menyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih harus dalam keadaan tajam dan dapat melukai, serta bukan terbuat dari tulang, gigi, atau kuku. Yang keempat, proses penyembelihan. Ada beberapa sunnah dalam proses penyembelihan. Yang pertama, mengasah alat setajam mungkin. Yang kedua, hewan yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat lalu digulingkan ke sebelah kiri rusuknya. Yang ketiga, menyembelih bagian pangkal leher hewan. Yang keempat, mempercepat proses penyembelihan hewan. Dan ada beberapa hal yang makruh dalam proses penyembelihan. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul. Yang kedua, menyembelih dari arah belakang leher. Yang ketiga, memukul hewan waktu akan menyembelih. Yang keempat, memutuskan lehernya, menggulingkannya sebelum hewan itu benar-benar mati. Tata cara penyembelihan hewan. Terdapat dua cara yang dapat digunakan dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, menggunakan cara tradisional. Yang kedua, menggunakan cara mekanik atau modern. Tata cara penyembelihan hewan menggunakan cara tradisional. Yang pertama, siapkan lubang penampungan darah. Yang kedua, hadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat. Lambung sebelah kirinya di bagian bawah. Yang ketiga, pegang kuat, ikat kaki hewan yang akan disembelih. Yang keempat, letakkan leher hewan di atas penampungan darah. Yang kelima, berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. Yang keenam, arahkan alat penyembelihan hewan pada leher hewan. Yang ketujuh, sembelihlah hewan hingga terputus tenggoroknya, saluran makannya, dan urat lehernya. Yang kedua, tata cara penyembelihan hewan dengan cara mekanik atau modern. Yang pertama, pastikan mesin pemotong berfungsi dengan baik. Yang kedua, siapkan hewan yang disembelih ke tempat pemotongan. Yang ketiga, operator mesin penyembelih berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. Yang keempat, hidupkan mesin pemotongan. Manfaat dari penyembelihan hewan. Yang pertama, daging yang disembelihnya halal dikonsumsi. Yang kedua, daging berkualitas. Yang ketiga, daging berwarna cerah. Yang keempat, menjaga kesehatan tubuh, keluarga, dan masyarakat. Akikoh dalam ajaran Islam. Akikoh secara bahasa artinya memutus, melubangi, membelah, atau memotong. Akikoh secara definisi adalah membeli kambing sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak. Dengan akikoh, maka si anak akan terbebas dari ketergadaian dan insya Allah akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. Hukum akikoh adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Ketentuan dari akikoh. Yang pertama, hewan yang digunakan adalah kambing atau domba yang sehat. Yang kedua, orang yang diakikoi adalah anak yang baru lahir. Yang ketiga, orang yang melaksanakan akikoh adalah orang tua dari anak tersebut. Yang keempat,
Jumlah hewan akikoh 2 ekor kambing atau domba untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Yang kelima, berniat menyembelih sebagai rasa syukur atas karunia Allah dengan lahirnya anak. Yang keenam, daging akikoh diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Hikmah dari pelaksanaan akikoh. Yang pertama, sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Yang kedua, bentuk syukur atas lahirnya anak. Yang ketiga, merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir. Yang keempat, memperkuat tali silaturahim dengan memperkenalkan nasab anak. Kurban dalam ajaran Islam. Kurban berasal dari kata korroba yang berarti dekat. Dalam syariat Islam, yang dimaksud dengan kurban adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu atas perintah Allah. Ketentuan dari kurban yang pertama, beragama Islam, memiliki akal, serta mampu menyediakan hewan kurban. Yang kedua, hewan yang dikorbankan sehat, lengkap organ tubuhnya, telah cukup umur, unta 5 tahun, sapi atau kerbau 2 tahun, kambing 2 tahun, domba atau biri-biri 1 tahun. Yang ketiga, hewan unta, sapi, dan kerbau boleh untuk berkurban sebanyak 7 kali. Kambing dan domba hanya untuk 1 orang. Yang keempat, waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha atau 10 Dzulhijjah dan pada 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang kelima, disunahkan menyembelih di lapangan. Yang keenam, berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketujuh, orang yang berkorban disunahkan menyembelih hewan kurbannya sendiri. Yang ke-8, diusahakan membaca doa. Yang ke-9, daging kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Hikmah dari pelaksanaan kurban. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah. 2, membentuk sikap patuh dan taat kepada Allah. Yang ketiga, melatih diri bersikap dermawan. Yang keempat, melatih diri lebih peduli kepada sesama. Yang kelima, menjauhkan dari sifat tamak, rakus, dan egois. Sekian presentasi bab 4 dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.